Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel berencana untuk berdakwah, dan pada suatu ketika, beliau bertemu dengan seorang pria paruh baya di tepi sungai. Sunan Ampel memperhatikan bagaimana pria tersebut dengan gigih, berusaha menyeberangi sungai dengan cara yang tidak biasa. Pria itu berlari dengan cepat menuju sungai. Kemudian, orang tersebut jatuh ke dalam sungai, dan akhirnya berhasil berenang kembali ke tepi sungai. Sunan Ampel merasa bingung dan terkejut saat melihat seorang pria paruh baya terus-menerus melakukan sesuatu. Pria itu basah kuyup, jadi Sunan Ampel mendekatinya dan berkata, "Maafkan saya sedikit heran dengan apa yang Anda lakukan." Dengan keheranan, Sunan Ampel menanyakan maksud dan tujuan pria tersebut berlari ke tengah sungai, terjatuh, dan kembali ke tepi, lalu mengulanginya lagi. Ternyata pria itu adalah seorang pertapa. Dengan sedikit ketidaksukaan, pria tersebut menjawab pertanyaan Sunan Ampel yang terheran, "Siapa saya? Saya melakukan ini karena ingin menguji ilmu untuk meringankan tubuh saya, agar bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini." Sunan Ampel merespons dengan ramah, memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengembara yang sedang melewati tempat tersebut. "Berapa lama Anda telah melakukan hal ini?" tanya Sunan Ampel kembali. Seorang pertapa mengungkapkan bahwa ia telah berlatih selama 12 tahun, namun belum berhasil mencapai tujuannya. Sunan Ampel terkejut mendengar hal itu, karena 12 tahun adalah waktu yang cukup lama. Dengan rasa penasaran, Sunan Ampel bertanya, "Mengapa Anda masih mencoba hal yang sepertinya tidak mungkin ini?" Pertapa tersebut merasa terganggu dan merespon dengan kesal, "Itu bukan urusanmu, Pak Tua." Pertapa menjelaskan bahwa, pada awalnya ia sama sekali tidak bisa berjalan di atas air, tetapi setelah berlatih keras selama 12 tahun, ia berhasil menyeberangi sungai setengahnya. "Jadi siapa bilang latihan saya ini tidak berguna?" tambahnya. Sunan Ampel tetap menjaga sikap ramahnya meskipun pertapa itu kesal. Beliau tidak merespons kejengkelan tersebut dengan sikap yang sama. "Jadi, berarti Anda masih memerlukan waktu 12 tahun lagi untuk mencapai seberang sungai sana?" ujar Sunan Ampel. Mendengar pertanyaan itu, pertapa paruh baya tersebut merasa marah dan terkejut. Dengan suara tinggi, ia meminta Sunan Ampel untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Bahkan, ia mengusir Sunan Ampel dari tepi sungai sambil berkata, "Pergi dari sini, tua-tua bodoh, jangan mengganggu saya lagi. Urus saja urusanmu sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya." Sunan Ampel kemudian pergi dengan meninggalkan pertapa tersebut dan melanjutkan perjalanan. Pertapa itu terkejut melihat Sunan Ampel dengan santainya berjalan di atas air menyeberangi sungai. Ia segera berenang untuk mengejar, dan ketika sampai di tepi sungai, ia langsung bersujud dan mencium kaki Sunan Ampel. "Duhai Kisanak yang memiliki kekuatan luar biasa, saya memohon maaf karena telah meremehkan Kisanak," kata pertapa tersebut dengan penuh penyesalan. Dengan suara yang meratap, ia meminta Sunan Ampel untuk mengajarnya. Sunan Ampel tersenyum, dan meminta pertapa itu untuk berhenti bersujud. Sunan Ampel menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah, dan segala keajaiban yang dilihat oleh pertapa berasal dari Allah. Sunan Ampel menjelaskan bahwa tanpa kehendak Allah, tidak mungkin baginya bisa berjalan di permukaan air untuk menyeberangi sungai. "Saya tidak memiliki kekuatan apapun," ujar Sunan Ampel. Pertapa itu mengakui kembali kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang-buang waktu seperti yang telah disampaikan oleh Sunan Ampel. Pertapa tersebut juga merasa penasaran tentang siapa yang dimaksud oleh Sunan Ampel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel menjelaskan bahwa Allah adalah yang Maha Besar dan Tuhan segala alam. Tanpa izinnya, beliau tidak akan mampu berjalan di atas permukaan air. Dengan senyuman, Sunan Ampel menyatakan bahwa beliau tidak perlu mengucapkan mantra atau berlatih selama 12 tahun untuk bisa berjalan di atas air. Beliau hanya perlu beberapa saat untuk membuat rakit bambu yang memungkinkannya menyeberangi sungai tanpa khawatir tenggelam. "Kisanak,
Allah melarang kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini, jelas Sunan Ampel. Allah telah memberi kita akal dan pikiran, agar kita dapat menggunakannya sebaik-baiknya, menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beliau menambahkan, jika kita bisa menyeberangi sungai dengan lebih cepat, mengapa kita harus menghabiskan waktu selama 12 tahun untuk melakukannya? Dengan rendah hati, pertapa itu menyadari kebenaran kata-kata Sunan Ampel. Ia menyadari bahwa ibadah sejati bukan hanya ditunjukkan melalui keajaiban, tetapi melalui pengabdian dan rasa syukur kepada Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, pertapa tersebut memutuskan untuk meninggalkan praktik berjalan di atas air dan mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Kisah ini mengajarkan tentang kesederhanaan dan pentingnya fokus pada esensi agama. Sunan Ampel mengajak pertapa tersebut untuk mengarahkan pengabdian dan ibadahnya kepada Allah dengan jalan yang lebih lurus, tanpa perlu mencari keajaiban atau kemampuan yang mengundang kesombongan.